Ngatur duit suka bikin pusing, jangan salahin duitnya yang sedikit ya. Penghasilan pun kalau dikelola dengan baik pasti bakal cukup kok. Inilah pentingnya budgeting. Gak cuma yang berpenghasilan besar aja, budgeting berlaku buat siapapun dengan penghasilan berapapun. Budgeting membantu kamu untuk lebih disiplin mengelola keuangan. Yuk kita simak, ada nggak ya metode budgeting yang udah kamu praktekin sehari-hari? Dan inilah metode budgeting dari berbagai negara yang bisa kamu tiru. 1. Metode 50-30-20 dari Amerika Serikat. Sesuai dengan namanya, metode ini membagi keuangan dengan persentase tersendiri, yakni 50% untuk kebutuhan dasar, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Metode ini menarik karena terlihat simpel dan cocok untuk kamu yang baru belajar budgeting. Sifatnya yang jelas membantu kamu membagi penghasilan dengan mudah sesuai dengan presentase. Budgeting ini sudah banyak diterapkan orang-orang dan memang efektif membantu mengelola keuangan. 2. Zero-based budgeting dari Kanada. Metode ini menerapkan saldo di akhir bulan harus kosong. Setiap uang yang didapat dibagi dengan tujuan spesifik, berupa kebutuhan, hutang, tabungan, bahkan hiburan, yang mana totalnya sama dengan pendapatan bulanan. Seluruh pendapatan dialokasikan dan saldo di akhir bulan harus nol. Perlu komitmen yang tinggi pada setiap uang yang sudah dianggarkan pada tiap-tiap kebutuhan dan jangan dilanggar. Disiplin budgeting dengan metode ini bersifat ekstrim, karena dengan mengalokasikan semua pendapatan yang diperoleh, kamu bisa lebih sadar tentang pengeluaran dan memaksimalkan nominal tabungan atau investasi. Metode budgeting ini lebih cepat membantu kamu mencapai tujuan finansial, semisal membayar hutang. Selain itu, juga menghindari kamu dari sifat boros. Kelemahannya, metode ini lebih cocok untuk yang memiliki gaji per bulan atau gaji dengan nominal yang pasti. 3. Metode kakek ibu Jepang. Metode tradisional Jepang ini cocok untuk kamu yang suka journaling atau menulis. Inti dari metode ini adalah pembukuan. Kamu mencatat pendapatan dan pengeluaran, kemudian dianalisis dan dievaluasi dengan pertanyaan, apakah ini benar-benar diperlukan atau apakah ini mendukung tujuan finansial? Metode ini mengajarkan mindfulness dalam mengelola uang, sehingga pengeluaran lebih terkontrol, membuat kamu merefleksikan segala pengeluaran dan pemasukan. Sangat efektif mengurangi kebiasaan boros. Metode ini sangat menarik diterapkan untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih baik. 4. No Spend Challenge dari Eropa. Di Eropa, ada budgeting unik, yakni dengan menantang diri untuk tidak menghabiskan uang pada kategori tertentu selama 1 bulan. Selain menyadarkan kebiasaan belanja yang impulsif, penerapan budgeting ini menunjang kamu untuk lebih hemat. Jika metode ini diterapkan konsisten, dapat mengubah habit sehari-hari kamu menjadi lebih bijaksana dalam mengelola finansial. Metode ini menarik sekali diterapkan karena memberikan rasa tantangan dan pencapaian. Tantangan ini memberikan dampak besar, terutama bagi pelaku-pelaku yang boros keuangan, dengan detoks kebiasaan boros. Belajar jadi manusia hemat. 5. Anti-budget dari Australia. Menarik nih, anti-budget ala Australia ini mengajarkan kita untuk mengutamakan terlebih dahulu tabungan atau investasi. Baru setelahnya, pendapatan yang tersisa bisa digunakan untuk apa saja yang diperlukan tanpa banyak batasan. Fokus pada satu hal, tabungan dan investasi. Meski tanpa batasan, kamu tetap harus komitmen dengan prinsip pendapatan yang ada harus cukup sampai akhir bulan tanpa hutang. Cocok sekali untuk kamu yang merasa metode budgeting tradisional terlalu kaku. Di sisi lain, metode ini membantu kamu yang pusing memikirkan budget karena tidak punya waktu luang. Kamu juga lebih leluasa menikmati uang yang kamu punya dengan porsi tabungan atau investasi yang sudah terpenuhi sebelumnya. Ingat ya, budgeting ini tidak boleh hutang. Dan yang terakhir, Pound a Day Diet dari Inggris. Apa itu? Yakni metode berupa tantangan mengatur pengeluaran makanan hanya boleh 1 pound sterling sehari atau sekitar Rp20.000. Biasanya orang-orang memasak sendiri atau memanfaatkan diskon untuk menekan pengeluaran makan. Tujuannya tetap sama, yakni untuk berhemat. Kenapa Pound a Day Diet menjadi metode yang menarik? Karena mampu mengasah kreativitas memasak serta lebih hemat, sekaligus sehat karena menghindari makanan cepat saji. Metode budgeting ini sangat relevan bila diterapkan oleh mahasiswa atau siapapun yang ingin mengelola uang secara lebih ketat. Kenapa kebutuhan makan? Karena secara sadar kebutuhan makanan yang paling penting dan paling banyak biaya pengeluaran. Inti budgeting ini adalah mengurangi jajan.
Oke, setelah mengetahui semuanya, kira-kira mana metode budgeting yang ingin kamu praktekkan sehari-hari atau malah sudah diterapkan sampai sekarang? Berjalan efektif atau tidaknya budgeting ini tergantung komitmenmu terhadap budgeting yang kamu pilih. Jadi, mulai sekarang, ayo lebih bijak mengelola keuangan demi cita-cita finansial yang lebih baik.